Pak. Dari Depok. Masya Allah, Depok. Depok itu daerah masih Yang di Jawa dekat Barat Bogor. ya, Bu ya? Iya. Di dekat Bogor, sama Cianjur berarti ya. Iya. Berarti kalau dari Dekat Cianjur Jakarta. ke Depok itu kira-kira ada 5 jam juga ya kalau naik motor ya. Nanti kira-kira bisa main ke sana. Masya Allah, Ibu di Depok udah kenal Al-Baja udah lama ya? Baru. Kenal Al-Baja udah lama? Apa memang udah ada anaknya yang mondok di Sudah Al-Baja? lama dari. Ya, anak saya alhamdulillah sudah masuk di Al-Baja. Tapi kenal Al-Bajanya udah lama. Sudah sekitar 3-4 tahun. Masya Allah. 3-4 tahun. Iya, melalui itu YouTube. langsung. Oh, berarti dari 3-4 tahun yang lalu udah sering nonton Buya di YouTube gitu ya? Iya. Masya Allah. Terus setelah 3-4 tahun itu anak ibu di umur berapa masuknya gitu? Masuk ke Al-Baja dan di divisi mana gitu? Baru masuk, Masya Allah. 22 Juli kemarin Alhamdulillah. di Jamblang. Ya Allah. Sekarang Jamblang itu banyak apa Banin? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Oh, Alhamdulillah di Jamblang. Di Jamblang itu Ustadznya kayak udah ganti, jadi Al-Fakir nggak kenal. Di Jamblang itu laki-laki, itu Tafid. Tafid ya, Bu ya? Iya. Kira-kira umur anak berapa sekarang? Apakah baru tamat SD atau memang dari kecil dari pondakin? Tamat SD. Alhamdulillah, 12 Masya tahun. Allah. 12 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa dimulai. Masya Allah. 12 tahun udah bisa suruh mondok. Berarti udah soleh banget ya. Alhamdulillah udah mau dijauhin dari orang tua, udah mau berjuang. Alhamdulillah ya Allah. Semoga segala yang dilakukan oleh Anda bisa selalu mengingatnya kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah, amin. Oke, bisa mulai. Dah. Dari Depok kalau ke Jamblang itu berapa lama? Kira-kira apa Ibu kemarin ngantar langsung ke Jamblang atau gimana? Depok Jamblang itu 3,5 jam kalau lancar. Pakai mobil ya? Iya. Baik Ibu, semoga ini bisa berkah, bermanfaat segala ilmu disampaikan. Semoga bisa istiqomah mengikuti belajar bersama kami. Amin. Sekarang katakan Ibu. Ya. Baik, ada lagi yang mau cerita? Bapak atau Ibu? Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan Bapak atau Ibu siapa ini? Ibu Eni. Halo, Assalamualaikum. Ibu Eni Barus dari Medan. Ibu Eni, dari mana Ibu Eni? Medan. Dari Medan, Masya Allah. Berarti sama-sama dari Sumatera kita kalau gitu. Ibu Eni udah kenal Al-Baja berapa lama? Kalau dari ininya udah lama juga lah, udah sekitar 3 tahunan. Izinkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Kontak-kontak. Baik, Ibu, mohon maaf banget. Kita bisa mulai belajarnya malam ini ya. Nanti kita sapa lagi, oke? Sekarang katiran Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi wajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah semesta alam yang mana telah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat hingga bisa berkumpul bersama malam ini untuk belajar bersama. Pula kita aturkan salawat salam kepada junjungan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tadi guru mulia kita Buya Yahya, semoga beliau berikan umur yang panjang, sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat, terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan yang kami hormati dan kami cintai Abah Haji Deni selaku Ketua Al-Bajah Barat, dan juga Ustadz Rama selaku Ketua Infak Center, dan juga Ustadz Lukman selaku guru kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan beliau di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya yang kami hormati Ibu, Bapak, Masya Allah, terima kasih telah hadir bersama kami pada malam hari ini. Semoga segala yang kita dapat belajar kita malam-malam hari ini menjadi berkah, bermanfaat, dan bisa kita amalkan di kehidupan nyata nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selaku Al-Fakir, selaku pembawa acara, izin untuk membacakan susunan acara kita pada malam ini. Yang pertama adalah pembukaan adalah kita membuka maka apa dinamakan amin. Baik Bapak itu sambutan dari Abah selaku Tua Al-Bajah pada Abah dan Nabi Muhammad. Apaan suaranya tadi belum jelas, mohon diperbaiki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Pak Haji, Bu Haji, orang tua kami semua? Ini jelas ini. Ini jelas. Baik, mohon maaf ini lagi ada internetnya lagi down di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa manolah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak nikmat yang kita telah dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nikmat itu Allah tetapkan kepada kita dan semua keluarga, orang-orang yang kita cintai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'at tabi'in, dan doa kita selalu semoga Allah jadikan kita umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita harapkan doa dan bimbingannya selalu guru kita semua, Buya Yahya wa Umi Fairuz. Semoga Allah berikan segala kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, terutama urusan dakwahnya, dan orang tua kami semua yang hadir hari ini, para bapak, para ibu yang selama ini telah bersama kami membersamai santri untuk terus berjuang menuntut ilmu. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, selama ini telah membersamai santri, memberikan dukungannya secara materi kepada para penuntut ilmu dan penghafal Al-Quran. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ini menjadi jalan surga Bapak Ibu dan keluarga, sehingga nanti apa-apa yang hari ini telah diberikan oleh Bapak Ibu menjadi saksi di akhirat, menjadi pemberat amalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak, dan sedikit kami sampaikan bahwa acara ini mudah-mudahan kami adakan untuk terus mempererat tali silaturahim di antara kita semua Bapak Ibu, dan kami yakin silaturahmi yang telah terbangun ini akan menjadikan kita nanti saling mensafaati di akhirat.
Buya Yahya, guru kita semua selalu mengatakan di dalam ketika kami berkumpul, jadi Bapak Ibu di Al-Bajah ini ada yang namanya forum silaturahmi sesepuh. Di situ Buya terus menyemangati kami semua, para sesepuh, para pejuang untuk terus berjuang bersama kami, untuk terus berjuang bersama di dalam kebaikan. Ya, dan di dalam perkumpulan itu Buya selalu mengatakan, pertama adalah bagaimana terus kita memperbaiki niat. Bagaimana kita memperbaiki niat di dalam berjuang. Karena selalu Buya katakan bagaimana setan itu terus mencari titik lemah kita di dalam berjuang. Bisa saja kita hari ini berkumpul tentang perjuangan, tentang kebaikan. Ya, besok hari atau bahkan baru keluar dari tempat saja kita sudah digoda dengan setan untuk tidak melakukan hal yang hari ini kita lakukan untuk kita sepakati untuk berjuang. Gitu. Yang kedua adalah bagaimana nanti itu kita semua yang sama-sama berkumpul itu saling mensepakati di akhirat. Nah ini yang selalu Buya sampaikan, bahwa di saat nanti semua orang ahli surga itu masuk surga, mereka akan saling mencari temannya. Ini yang paling penting. Siapa yang temannya akan mereka cari adalah yang di dunia saling mengingatkan di dalam kebaikan. Nah mudah-mudahan forum belajar ini adalah salah satu sarana kita untuk selalu saling mengajak di dalam kebaikan. Jadi ini akan menjadi wasilah kita untuk saling mensapati kelak di akhirat. Ya, jadi mudah-mudahan kita tidak akan ada yang diselamatkan, kita semua selamat di akhirat. Tapi kalaupun begitu kita insya Allah nanti akan saling ketemu dalam kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini acara adalah jadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Yang selanjutnya adalah mudah-mudahan silaturahmi yang sudah terbangun ini akan terus silaturahmi di dunia hingga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas segala kebaikannya selama ini, dan mohon kami pun dikritisi apabila dalam penyajiannya seperti tadi ada kekurangan dan hal lain-lain. Kami sangat terbuka dengan masukan. Sekali lagi selamat mengikuti acara belajar interaktif ini, semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua dan menjadi penggugur dosa. Di saat kita ada kekurangan di dalam beribadah, Allah melihat kita terus dalam posisi belajar, dan semoga itu menjadi wasilah kita diampuni kekurangan-kekurangan kita di dalam ibadah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasihan kepada Haba Haji Denis atas segala motivasi yang diberikan. Semoga bisa kita bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dan Ibu, kami dengan segala kekurangannya mohon maaf atas segala kendala tadinya yang telah terjadi, dan kami izin mengecek apakah sudah jelas suara kami terdengar oleh Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Sudah jelas. Kami terima. Masya Allah, Masya Allah. Jelas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kasiran, Masya Allah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala yang terjadi tadinya. Baik, kita masuk ke acara inti. Alhamdulillah, masuk ke acara inti di mana akan diisi oleh Ustadz Lukman selaku pengisi pembelajaran kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kurkul salatan Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini otak aku guys. Mohon maaf Bapak Ibu Haji Afwan,
selagi kita menunggu Ustaz Lukman untuk hadir di antara kita karena di bawah sedang ada kendala teknis, mungkin ada baiknya kita saling mengenal lebih dekat lagi. Kira-kira ada yang ingin berbicara? Bapak atau Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bapak siapa dari mana? Dari Blora, nama saya KRAT Priyohadi Nagoro. Dari Blora, Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Dengan Bapak siapa? Priyohadi Nagoro. Bapak Priyohadi, kita panggil Priyohadi. Ya, Masya Allah, Bapak sudah lama kenal sama Pak Al-Bahja ya? saya mengenal Al-Bahja sejak 2014 dan mengikuti pengajiannya Buya rutin. Itu kenal sama sama Al-Bahja atau kenal sama Buya itu awalnya gimana, Bapak? Saya melihat ini ya di YouTube kan kadang namanya orang pengen ilmu tambahan gitu, mencari referensi, ternyata kajiannya Buya itu bagus banget, jadi saya Masya Allah rutin mengikuti. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. yeah. Berarti kalau dari 2014 itu kira-kira sekarang udah 9 tahun ya? Insya Allah Ya, begitu. Masya Allah udah 9 tahun. Berarti lama juga. Anak gimana Bapak? Apa ada yang mondok di Al-Bahja? Karena jauh, jadi ini masih SD di SDIT, insya Allah nanti lulusan mau ke mondok di Al-Masjid daerah Bojonegoro. Jadi nggak terlalu jauh. Ya. Semoga nantinya di daerah Bapak bisa ada Al-Bahja. Mohon doanya Bapak. Amin, amin. Berharap begitu, Tat. Amin, Allahumma amin. Ya Allah. Baik Bapak, boleh kita sapa yang lain dulu ya. Siap. Ibu dan Terima Bapak yang kasih, lain. Tat. Iya, sekarang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu yang ingin mungkin bisa berbicara pada kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Ini dari Aceh dengan Teguh Sulaiman, Ustaz. Bapak Sulaiman ya? Iya. Masya Allah, dari Aceh jauh banget itu di ujung sana kalau Sumatera itu. Iya. Masya Allah, Bapak kenal Al-Bahja dengan atau Buya Yaya itu udah berapa lama Bapak? Udah lebih kurang 3 tahun, Pak Ustaz. 3 tahun berarti 2020 ya? Iya. Jadi saya dengar di di YouTube. Terus selang berapa bulan kemudian nama saya dimasukkan di wajah gitu Pak Ustaz. Bagaimana Pak? Maaf. Jadi nomor HP saya dimasukkan sama Al-Majah dulu tahun 2020. Itu. Jadi saya sebagian nanti ada juga ikut pengajian. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Engkau di Acehnya di mana? Punten Teguh. Di kota Kodia Banda Acehnya. Masya Allah. Kita ada dulu pernah ke pesantren apa Mudi Mesra ya, Teguh ya, Buya itu. Waktu Buya datang ke Aceh, posisi saya lagi ke daerah tingkat 2, Pak Ustaz, nggak ada tempat. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ini Zoom. Zoom berbayar. Baik Bapak Ibu semua, sambil menunggu kami informasikan bahwa Al-Bahja sekarang alhamdulillah sudah ada di 56 cabang Bu Haji. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semuanya cabang-cabang itu adalah wakaf daripada hamba-hamba Allah yang luar biasa. Jadi bukan jadi ada anggapan bahwa Al-Bahja ini dari pusat bikin cabang-cabang di mana-mana. Tidak seperti itu Bapak Haji Bu Haji. Jadi setiap Buya keliling tausiah safari dakwah itu mengajak kepada semua, ayo berjuang gitu. Ayo kalau ada tempat yang bisa dijadikan untuk tempat kebaikan, untuk pondok pesantren, ya akhirnya sambutan itu banyak sekali dari para jamaah dan akhirnya itu yang membuat Al-Bahja insya Allah hari ini sudah sampai 56 cabang di seluruh Indonesia. Ya.
Jadi termasuk yang di mana di Aceh itu sudah ada radioku Aceh, ya radioku Aceh FM itu di situ setiap hari dihadirkan ceramah-ceramah Buya ya jadi kita terbanyak memang di Cirebon, tapi salah satunya juga ada di Terengganu di Malaysia, Bapak Ibu Haji. Al-Bajah Terengganu di Malaysia. Ya, ada di Pontianak, ada di Batam, ya, ada di Brau, sekarang yang terbaru itu di Brau. Jadi ada banyak Al-Bajah dan mudah-mudahan mulai forum ini nanti juga akan hadir Al-Bajah yang lainnya. Yang insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Ya Allah. Baik Bang Pojan, sudah bisa dilanjut. Masya Allah, syukur kasiran Abah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Bertanya Ustaz, dengan Ibu Suzi. Ibu di Suzi. Bogor. Ibu Suzi dari Bogor. Di Bogor. Ya. Di Bogor Ya, Ibu. ada ya Al-Bahjah. Ada Bu Haji. Ada di Situ Udik ya, di Bogor di Situ Udik Bu Haji. Di mana? Situ Udik, di Situ Udik. Di dekat apa ya Ustaz? Situ Udik itu daerah sebentar Bu Haji. Di Cibung Bulang, Ustaz. Iya, Cibung Bulang, betul ya. Oh, Cibung Bulang. Iya, betul. Saya di Gunung Sindur, Ustaz. Di Bogor. Gunung Sindur. Ya. Iya. Saya dapat ini dari namanya Mbak Ida ya. Ada yang namanya Mbak Ida. Yang travel bukan Bu Haji? Dari travel. Kurang tahu saya, Ustaz. Cuma saya waktu dia sering hubung saya dan ya namanya saya tanya namanya Ida, salah satu dari betul. Di sini makanya mungkin yang Mbak Idanya Baik. di Bogor apa di Tasik apa di Cianjur ya Ustadz? Kalau kami di Al-Bahjah Barat di Cianjur pusatnya Bu Haji. Jadi Al-Bahjah Barat itu terdiri dari Al-Bahjah Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Cianjur, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, nanti sebentar lagi ada di Pandeglang. Insya Allah tanggal 18 peletakan batu pertama Al-Bahjah Pandeglang Bu Haji. Iya. Makasih banyak Ustadz infonya. Baik, ini Ustadz kita sudah hadir, Masya Allah. Silakan Bang Paujan dilanjutkan. Masya Allah, syukur kasiran Abah atas penjelasannya dan Ibu syukur kasiran atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baiklah, mari masuk kita dengan acara inti karena alhamdulillah segalanya sudah berjalan lancar. Kita sambut Ustadz Lukman selaku pemberi materi kita pada malam hari ini. Semoga segala yang disampaikan beliau berkah bermanfaat bagi kita semua. Dengan untuk pada Ustaz Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق برحمة منك يا عزيز يا خلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah mencari ilmu. Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Abu Yahya dan Al-Ustaz Muhammad Nur beserta keluarga beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita berterima kasih, bersyukur pada kedua orang tua kita yang karena mereka kita berada di dunia ini. Qala Allah Ta'ala anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua engkau. Sebelum kita masuk pada pembahasan, para ulama banyak memberikan tekanan atau memberikan arahan, selalu menekankan di dalam perihal niat, yang mana niat itu menjadi ruhnya ibadah. Tanpa niat yang soleh, niat yang dimaksud di sini yaitu yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pandangan lain, tidak ada sebab lain, tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya oleh karena itu kita hanya akan menemukan di akhirat nanti segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan, gambarannya kita tidak akan menemukan asarnya, bekasnya, buahnya di akhirat nanti. Bahkan kita takut menjadi orang yang disebutkan amilatun nasibah. Amalnya itu sulit. Ngaji, sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain. Tapi tasla naran hamiyah. Masuknya neraka hamiyah. Ada juga orang yang sholat itu masuknya neraka wail, seperti yang difirmankan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat yang di dalam sholatnya dia lupa. Jadi jangan sampai kita lupa bertujuan, memiliki tujuan dalam hal-hal yang mulia seperti ini. Oleh karena itu, dahulu ada salah seorang imam besar dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu orang yang beriman dan dia mengikuti para sahabat, melihat para sahabat. Seperti para sahabat melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang bernama Imam Tawus. Imam Tawus ini salah satu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya Imam Muslim. Imam Tawus ini suatu ketika ingin memulai mengajar. Mulai mengajarkan hadis. Tapi beliau diam. Sampai salah satu dari muridnya itu berkata, "Wahai Imam, mengapa engkau belum memulai pelajaran?" Beliau menjawab, "Aturidu
an uhadditsakum aturiduna an uhadditsakum bila niyah. Apakah engkau ingin aku sampaikan hadis-hadis Kanjeng Nabi sedangkan aku ini tidak memiliki dorongan karena Allah. Jadi dorongan ini yang namanya niat ini, segala sesuatu tujuannya hanya karena Allah. Kita mengaji, kita berkumpul di sini sekarang, kita melakukan apapun, mengucapkan kalimat apapun, baik dari pekerjaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, selalu diperhatikan untuk apa kita melakukan itu, untuk siapa kita melakukan itu, mengapa kita melakukan itu. Itu yang menjadi dasar para ulama. Oleh karena itu, para ulama, sebagian para ulama yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu tidak melakukan ketaatan sampai hadir dorongan karena Allah. Karena mereka tahu akan sebuah kaidah. Kaidah ini disampaikan oleh Imam Zarruq, disebutkan rubbama yuftahu laka babut ta'ah wala yuftahu laka babul qabul. Mungkin saja Allah bukakan pintu ketaatan. Allah permudah kita bersedekah, Allah permudah kita berpuasa, Allah permudah kita mengaji, salat, ibadah-ibadah lainnya. Wala yuftahu laka babul qabul, akan tetapi Allah tidak bukakan pintu penerimaan. Allah permudah kita melakukan ketaatan, tapi ketaatan itu tidak diterima dikarenakan apa? Dikarenakan kita melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru saya menyampaikan al-amalun najih ma kana lillah. Amal yang sukses, yang berhasil, yang engkau akan menemukannya nanti buahnya di akhirat, maka nalillah, apa yang dilakukan karena Allah, bukan karena orang. Oleh karena itu, niat itu bukan hanya sekedar mengatakan saya melakukan ini karena Allah, bukan hanya perkataan itu, atau bukan hanya lintasan di dalam hati lillahi ta'ala, seperti yang ada disebutkan oleh para ulama fikih. Tapi yang namanya niat, yang Ghazali menekankan inbi'atsun nafsi wa tawajjuhuha wa mailuha ila ma dhahara laha anna fiha gharadaha. Yang artinya niat itu inbi'atsun nafsi, dorongan hati, wa tawajjuhuha, dan arahan hati, wa mailuha, dan kecenderungan hati, ila ma dhahara laha, yang kecenderungan kepada sesuatu yang nampak, yang muncul di dalam jiwa kita, yang muncul di dalam otak kita, yang muncul dalam hati kita. Siapa yang muncul dalam hati kita sehingga kita berbuat seperti itu? Anna fihi gharadaha, bahwasanya di dalam tersebut ada tujuan. Seperti beberapa orang, mungkin seorang laki-laki yang dia memiliki tujuan ingin terlihat oleh perempuan yang ia idamkan. Banyak perempuan di hadapannya, tapi dia biasa aja. Tapi ketika ada perempuan yang ia maksud, seketika dia berubah, merasa takut tidak terlihat, merasa takut tampak tidak sempurna di hadapannya. Mengapa dia melakukan sampai misalkan merapihkan bajunya? Yaitu ada tujuan. Nah, itulah menjadi dorongan. Jangan sampai dorongan kita berkumpul di sini, mengaji di sini, apapun ketaatan yang kita lakukan, dorongannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali, kita tidak akan menemukannya di akhirat nanti. Kemudian banyak kisah-kisah yang itu bisa menggugah kita agar kita memiliki tujuan yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala ada pembesar tabi'in yang bernama Ibnu Sirin. Al-Imam Ibnu Sirin. Dikatakan beliau ini muridnya Ibnu Abbas. Sahabat Nabi yang luar biasa. Ibnu Sirin ini. Muridnya Ibnu Abbas.
ketika wafatnya ulama besar atau tabi'in, termasuk pembesar tabi'in di zamannya, yang bernama Al-Imam Al-Hasan Basri. Jadi tabi'in ini ada level-levelnya, ada pembesar tabi'in, ada menengah, ada yang masih kecil. Seperti para sahabat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pembesar tabi'in yang meninggal, Al-Imam Al-Hasan Basri, yang mana kata-katanya itu banyak kata-kata mutiara atau arahan-arahan, baik itu dari segi ibadah, akhlak, dan lain-lain, yang muncul dari hikmahnya Al-Imam Hasan Basri. Suatu saat Hasan Basri meninggal. Beliau di Basrah. Ketika itu Al-Imam Ibnu Sirin tidak menyolatkan jenazahnya Ibnu Sirin. Dikatakan oleh muridnya, wahai Imam Ibnu Sirin, mengapa engkau tidak menyolatkan ulama besar yang ada di zaman kita ini? Imam Ibnu Sirin mengatakan, la ajidu niyatan. Saya tidak menemukan niat. Tentunya niat yang dimaksud di sini bukan niat yang kita sering ucapkan. Saya nggak punya niat, maksudnya malas kalau kita. Saya ini nggak mau mengerjakan sesuatu, nggak ada niat. Itu malas kalau kita biasanya. Nah, Ibnu Sirin ini, maksud dari perkataan Ibnu Sirin itu, saya tidak memiliki dorongan karena Allah. Saya takut menyolatkan jenazah Imam Hasan Basri ini karena tidak enak aja, karena dia ulama besar, saya kenapa nggak datang gitu. Sedangkan beliau imam besar. Atau saya takut terlihat oleh murid-murid saya. Masa sih sekelas Imam Hasan Basri engkau tidak menyolatkannya. Jadi saya ingin menyolatkan Imam Hasan Basri itu, dorongannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan luar biasa ulama-ulama zaman dulu, salah satunya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana para muhadditsin, ahli-ahli hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Kanjeng Nabi itu banyak melewati Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Muridnya banyak, yang mendapatkan faidah dari beliau itu banyak. Suatu saat beliau sudah berpenampilan kelihatannya sempurna untuk menyampaikan beberapa masalah di hadapan muridnya. Akan tetapi ada kerah yang itu masih kurang rapi kelihatannya, kerah itu. Ketika pas ingin masuk ke majelis tersebut, salah satu muridnya merapihkan kerah itu. Merapihkan kerahnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai muridku, kembalikan kerah bajuku seperti semula. Jadi semulanya seperti itu, kembalikan. Kenapa? Li'annani labistuhu lillah. Karena saya ini memakai baju ini karena dorongannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tughayyirhu li ghairillah. Jangan engkau rubah pakaian ini sehingga tampak rapih hanya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salah satu tanda keikhlasan itu tidak takut terlihat tidak sempurna di mata selain Allah. Salah satu tanda keikhlasan itu tidak takut terlihat tidak sempurna di mata manusia. Itu salah satu tanda keikhlasan. Dan hanya ingin terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu muqaddimah, karena para ulama banyak memperhatikan hal ini, karena ini menjadi ruh pengajian kita, yang mana jika tidak dilakukan karena Allah, perkumpulan kita ini sia-sia. Diarahkan oleh pembawa acara, mungkin disampaikan mengenai pembahasan fadilahnya mengaji Al-Quran. Para ulama banyak membahas, bahkan yang menjadi rujukan adalah kitab salah satunya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, jangan sampai orang yang mengaku ahli Quran dia tidak memiliki kitab ini. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di dalam membahas tentang adab-adabnya ahli Al-Quran, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf. Namanya Yahya bin Sharaf,
kunyahnya Abu Zakaria. Beliau dari kota Nawa, sehingga disebutnya An-Nawawi, dari kota Nawa desa Nawa yang berada di Damaskus, Suriah kalau sekarang itu, negara Suriah. Beliau menyebutkan, mengawali fadilah Al-Quran itu dengan ayat innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, dan mendirikan sholat, menginfakkan atau mensodakohkan, mengeluarkan sebagian hartanya, sirran wa alaniyah, baik dengan cara sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap perdagangan yang tidak akan lebur, perdagangan yang tidak akan rugi, yaitu hanya karena Allah Ta'ala. Liyuwaffiyahum, agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan Allah akan tambahkan bagi mereka dari keutamaannya. Nah, ini yatluna kitab Allah, di sini syahidnya atau pembahasannya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kemudian diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Tentunya di sini Al-Imam Syarqawi menyebutkan mempelajari Al-Qur'an itu bukan hanya dari segi membacanya, tapi memahaminya dan menggali hukum-hukumnya. Jadi orang yang belajar ilmu agama, baik itu fikih, akidah, dan lain-lain, itu termasuk orang yang belajar Al-Quran. Memahami Al-Quran dengan cara bagaimana ulama-ulama kita memahami Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam mempelajari Al-Quran, nah kita mulai masuk ini, ada dirayah, ada riwayah. Dirayah ini dari segi ilmiahnya, pembelajarannya. Kemudian ada riwayah, periwayatan, atau dipermudah, riwayat ini bacaan atau tulisan. Nah, kalau dirayah ini bagaimana memahami Al-Quran, bahkan bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran. Nah, dirayah ini didasari oleh dua ilmu. Yang pertama, ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Biasanya pondok-pondok di Indonesia ngajinya itu kitab Al-Itqan, karangan Imam Suyuti. Ada kitab-kitab yang lain tentang ulumul Quran. Nah, ini menjadi tamhid atau langkah pertama atau muqaddimah, pembuka agar seseorang mempelajari tafsir. Kalau orang ingin belajar tafsir, belajar dulu ilmu Al-Quran, namanya ulumul Quran. Kemudian ilmu tafsir. Nah, tafsir ini menjelaskan Al-Quran min haitsiyat katsirah, dari banyak arah mempelajarinya. Ada yang mempelajari dari segi bahasanya, dari segi nahwunya, sorofnya, maknanya, tarikhnya, sejarahnya, atau hukum-hukumnya, dari segi ketuhanan ilahiyat, atau ghaibiyat, perkara-perkara akhirat, atau qasas di dalam Al-Quran itu. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya yang aku ceritakan ini adalah cerita-cerita yang fakta nyata adanya. Kisah para nabi terdahulu atau kaum-kaum terdahulu. Nah, ini dirayah, mempelajari Al-Quran, diawali dengan ulumul Quran, kemudian tafsir. Itu dirayah. Ada riwayah, periwayatan Al-Quran sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita. Apanya yang sampai kepada kita? Zatnya, zat Al-Quran itu. Apanya?
tulisannya dan bacaannya. Al-qiraah, bacaannya dan tulisannya, atau disebut ilmu rasmil Quran, ilmu cara penulisan Al-Quran. Nah, jadi ada tulisan, ada bacaan. Nah, itu dari riwayat. Dari dirayah ada ulumul Quran dan tafsir, dari riwayat ada bacaan dan tulisan. Bacaan ini disebut qiraah. Tulisan ini disebut rasmil Quran. Kalau kita ingin belajar menulis bahasa Arab, ada belajar imla. Hanya saja ilmu rasm ini berbeda dengan imla. Ada beberapa perbedaan. Kemudian diriwayatkan tentang fadilahnya belajar Al-Quran dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan dia dalam keadaan mahir, lancar bacaannya, bagus bacaannya, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama malaikat yang mulia. Nah, malaikat, kumpulan-kumpulan malaikat namanya safaratil kiramil bararah. Jadi golongan malaikat itu banyak. Ada hamalatul arsh, fauqahum yauma idzin samaniyah, yang mengangkut arasy itu ada 8 malaikat. Ada malaikat yang lain. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi dia bacaannya masih belum lancar, terbata-bata. Yatata'ta' itu artinya terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia itu memiliki beban kalau baca Quran. Sulit. Lahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Diriwayatkan pula dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, masalul alutrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah itu apa? Kalau dilihat itu seperti jeruk sukade, atau bahasa ilmiahnya itu saya searching Citrus medica. Jadi seperti lemon ya. Rihuha thayyib, baunya itu wangi, wa ta'muha, dan rasanya thayyib, rasanya juga manis. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, masalut tamrah, seperti kurma, la rihalaha, dia tidak ada baunya, wa ta'muha thayyib hulwun, tapi rasanya itu apa? Manis, enak, tapi nggak ada baunya. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik. Di sini munafik di sini orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Jadi munafik itu nanti di dalam pembahasan akidah ada beberapa jenis munafik itu. Ada munafik dini yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Ada munafik yang dalam suatu hadis disebutkan idza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta, tapi dia mukmin. Nah, itu munafik ghair dini, bukan munafik menyembunyikan kemusyrikan. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, masalur raihanah, seperti raihan. Nah, raihanah di sini tumbuhan. Rihuha thayyib, baunya itu wangi, wa ta'muha murrun, tapi rasanya itu pahit. Nah, itu orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Baunya wangi tapi rasanya itu pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Kamathali al-Hanzalah, seperti Hanzalah. Laisa laha, tidak ada baunya, rihun, tidak ada baunya, tidak ada wanginya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pun pahit.
Subhanallah. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi mizan, menjadi timbangan. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam. Allah itu meninggikan derajat dengan Al-Qur'an ini aqwaman beberapa kaum. Wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan beberapa kaum. Jadi Quran ini bisa memuliakan seseorang dan bisa merendahkan seseorang. Salah satunya yang direndahkan itu orang yang menghafal Quran kemudian dia melupakannya. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, definisi Al-Quran. Al-Quran didefinisikan dari beberapa sisi. Ada dari segi hukumnya, itu fuqaha, yaitu kita yang belajar Al-Quran pula mendefinisikan A. Dan ahli kalam atau orang yang mempelajari tentang ketuhanan ilahiyat itu mendefinisikan Al-Quran dengan definisi yang lain. Nah, definisi para fuqaha, ini para ahli fiqih atau kita yang sedang belajar apa itu Al-Quran, ada 6 poin. Yang pertama, Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah. Nanti perinciannya dijelaskan. Kalam Allah itu yang seperti apa? Jadi kalam Allah pun mencangkup apa? Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lain. Kemudian poin yang kedua, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah yang kedua ini yang turun ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan poin ini maka tidak termasuk apa? Tidak termasuk kitab-kitab yang turun ke nabi-nabi yang lain. Akan tetapi masih dengan 2 poin ini ada kalam Allah yang turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu bukan Quran. Apa? Hadisun qudsi, hadis qudsi. Nah, nanti ada perbedaannya di pembahasan selanjutnya, ada perbedaan antara Quran dengan hadis qudsi. Poin yang ketiga, al-maktubu fil masahif, yang tertulis di mushaf-mushaf. Ya, kapan tertulisnya mushaf, kapan dikumpulkannya Al-Quran menjadi satu daftar, satu buku, mengapa sebab pengumpulan tersebut, mengapa diperbanyak Al-Quran, bagaimana penulisannya. Nah, itu di pembahasan yang lain. Kemudian yang keempat, al-manqulu bit tawatur, yang diriwayatkan, yang dinukil dengan cara tawatur, yaitu dari generasi ke generasi melebihi atau jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan tawatur itu 3 orang, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Jadi tidak mungkin dalam satu generasi tidak ada yang menghafal Al-Quran. Tidak mungkin dalam satu generasi yang menghafal Quran kurang dari 3. Jadi itu salah satu keotentikan Al-Quran itu dibawa oleh banyak orang. Oleh karena itu jika ada kesalahan 1-2 huruf itu cepat ketahuan, cepat viral. Nah, itu apa makna tawatur itu berbeda dengan hadis. Sebagian hadis meskipun sahih, ada yang ahad, ada yang diriwayatkan hanya oleh perorangan. Nah, contohnya hadis yang sering kita tahu, innamal a'malu binniyat. Hadisnya sahih, tapi itu ahad, hanya diriwayatkan dari setelah Nabi, yang mendengar itu hanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setelahnya hanya 1 tabi'in. Kemudian seperti itu. Itu yang keempat, poin keempat. Poin kelimanya, al-muta'abbadu bitilawatih, yang mendapat pahala jika dibacanya. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Jika dibaca tidak mendapatkan pahala. Zikir itu bahkan dikatakan jika tidak memahami maknanya tidak mendapatkan pahala. Tapi Quran jika dibaca meskipun kita tidak ada niat untuk mendapatkan pahala dan tidak memahami Al-Quran tersebut, kita mendapatkan pahala. Itu poin yang kelima. Yang keenamnya, al-mu'jizu walau bi surah. Quran itu menjadi mukjizat meskipun dengan 1 surat. Nanti apa pembahasan apa itu mukjizat? Tidak ada orang yang dapat mendatangkan seperti Al-Quran. Nah, apakah yang menjadi i'jaz, yang menjadi seseorang tidak dapat mendatangkan seperti Al-Quran itu batasannya seperti apa? Toh orang Arab pun bicaranya sama, la raiba fih. Mereka tahu kalimat tersebut. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Jurjani, yang menjadikan seseorang tidak dapat menciptakan seperti Al-Quran itu tarkibnya, susunannya. Subhanallah. Nanti qadrul i'jaz atau batasan Quran sehingga Quran itu menjadi mukjizat itu berapa? Berapa kalimat atau berapa ayat atau berapa surat?
Nah, nanti di situ ada pembahasan para ulama. Itu 6 poin yang menandakan sesuatu itu Quran. Nanti ada khususiahnya, ada kelebihannya. Tidak boleh disentuh oleh orang yang memiliki hadas kecil. Tidak boleh dibaca oleh orang yang memiliki hadas besar dan lain-lain. Nanti ada perbedaannya dengan kalam-kalam Allah yang lain. Bagaimana turunnya ke baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana periwayatannya hingga sampai pada kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran kasiran kepada Ustaz Lukman atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah, bermanfaat, dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, sesi berikutnya akan diadakan sesi interaktif tanya-jawab antara Bapak dan Ibu dengan Ustaz Lukman. Perlu disampaikan beberapa hal di sini untuk bisa bertanya kepada Ustaz Lukman. Bapak atau Ibu bisa menggunakan fitur raise hand yang sudah disediakan oleh Zoom sendiri. Dan jangan lupa bersolawat, jangan lupa bersalam nantinya. Dan juga sebutkan nama dan asal Bapak atau Ibu. Dan pastikan pertanyaan yang disampaikan itu adalah pertanyaan yang menyambung atau menyambung dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Lukman. Baik, Bapak dan Ibu, bisa kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, dengan Bapak Muhammad Rahmat bisa ditampilkan. Dengan Bapak Rahmat, Muhammad Rahmat. Sepertinya Bapak Muhammad Rahmat sudah menghilangkan rasanya. Kita pindah kepada Ibu Eni Barus. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk berselawat dulu Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, bisa disampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Lukman. Tadi itu apa yang di materi terakhir tentang ciri-ciri Al-Quran ya Ustadz. Cuman belum dapatlah sepenuhnya karena memang materinya kan hanya didengar saja. Saya cuma catat sedikit. Cuma saya pengen tahu apa beda Al-Quran yang sebagai kalam Allah dengan hadis qudsi yang juga kan kalam Allah. Sekian Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban Ibu, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ada suaranya nggak? Ada Ustaz. Ada. Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Syarhul Arba'in An-Nawawiyah yang bernama Al-Fathul Mubin, kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in, menyatakan ada beberapa kalam Allah atau Al-Quran yang menjadi pembeda dengan hadis qudsi karena keduanya sama-sama turun ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Quran itu mu'jizat, tidak ada orang yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Adapun hadis tidak mu'jiz, tidak dapat melemahkan. Jadi mungkin seseorang memiliki kata-kata hikmah atau yang luar biasa, bahkan beberapa orang itu menjadikan perkataan tersebut mengatakan itu hadis, sehingga hadis itu bisa dipalsukan, mengatakan hadis palsu. Berbeda dengan Al-Quran, sangat mudah diketahui. Berbeda dengan hadis, hadis itu harus dicari dulu. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah ini hadis atau bukan. Jadi yang pertama, Quran itu mukjizat. Dan hadis
bukan sebuah mukjizat, meskipun ada kelebihannya. Sabda Nabi itu, Jawami'ul Kalim, Nabi itu berbicara tuh singkat padat. Nah, tapi itu bukan mukjizat. Kemudian mahfuzatun minat taghyir. Quran itu mahfuzun minat taghyir, terjaga dari perubahan. Tidak mungkin ada orang yang dapat merubah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Itu termasuk kitab-kitab terdahulu itu bimastuhfizu min kitabillah. Mereka itu diperintahkan untuk menghafal, menjaga kalam-kalam Allah. Sehingga jika mereka tidak menjaga, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Sebagian dari mereka itu merubah beberapa kalam Allah itu, merubah dari tempatnya sehingga berubah maknanya. Nah, itu yang berbeda. Jadi Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis saah, sampai hari kiamat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi hukum fikihnya, hurmatul masyi lil muhdits. Haram menyentuh, membawa Al-Quran bagi orang yang memiliki hadas kecil. Kemudian wa tilawatuhu linahwil junub. Tidak boleh membaca bagi orang yang memiliki hadas besar, junub, atau orang perempuan yang memiliki nifas atau haid, tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian riwayatuhu bil ma'na, meriwayatkan hadis qudsi bisa dengan makna. Maksudnya makna gimana? Contoh, saya katakan, ambillah pulpen kepada si A. Si A merintahkan si B, ambilkan pulpen. Dirubah dari ambillah menjadi ambilkan. Tapi tujuannya sama, maknanya sama. Hadis bisa dilakukan seperti itu. Boleh meriwayatkan dengan makna. Tapi Quran tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Harus sesuai lafaz yang dicantumkan, yang ada pada mushaf, yang ada pada Al-Quran. Kemudian ta'ayyunuhu fi shalah. Al-Quran itu menjadi wajib dibacanya di dalam salat. Meskipun yang wajib itu apa? Fatihah atau sebagian Al-Quran. Itu para ulama berbeda pendapat. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Jadi tidak sah salat yang bacaannya selain Al-Quran. Meskipun itu hadis. Meskipun itu hadis qudsi. Nah, kemudian tasmiyatuhu Qur'anan. Namanya Al-Quran. Tidak boleh dinamai selain Al-Quran itu Al-Quran. Meskipun itu kalam Allah. Kemudian kullu harfin bi'asyri hasanat, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Berbeda dengan apa? Dengan hadis. Jika kita tidak ada niat belajar, tidak ada niat mempelajari agama, tidak mendapatkan pahala. Subhanallah. Kemudian dari segi jual beli, menjual Al-Quran, tentu hukumnya menjual dan membeli itu beda. Nanti perinciannya di dalam ilmu fikih. Menurut kita makruh menjual Al-Quran, meskipun sebagian mazhab lain mengatakan haram menjual Al-Quran. Jadi bentuknya hadiah. Kemudian dari segi tawatur, Al-Quran itu diriwayatkan dengan cara tawatur dari generasi ke generasi, dari banyak orang ke banyak orang. Berbeda dengan hadis atau hadis qudsi, bahkan ada yang ahad, yang hanya didengar oleh satu sahabat, diriwayatkan oleh satu tabi'in, dan sampai sekarang. Mungkin itu beberapa perbedaan antara hadis qudsi, kalam Allah yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pun dari segi makna dan lafaznya itu nanti ada pembahasannya. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Syukran kasiran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Bapak Muhammad Rahmat. Silakan Bapak, bisa berselawat dulu sebelumnya. Bapak Muhammad Rahmat. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Bapak Muhammad Rahmat. Mohon maaf Bapak, tidak terdengar suaranya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Masih tidak terdengar suaranya Bapak. Maaf Bapak, masih belum ada suaranya.
Assalamualaikum Bapak Rahmat. Mohon maaf Bapak, suaranya masih tidak terdengar di sini. Tidak terdengar ya? Sudah, alhamdulillah sudah Bapak. Masya Sudah ada. Allah. Bisa berselawat dulu Bapak sebelumnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita persilakan untuk bertanya kepada Ustaz Lukman. Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Sebelumnya ini saya mau menanyakan mungkin yang tadi yang enam perkara yang kalau nggak salah definisi Quran itu ya. Yang kalamullah al-munazzal ala Muhammad SAW. Nah, untuk yang nomor 3 sama nomor 4-nya itu apa Ustaz ya? Bisa diulangi? Tidak gitu ya? Baik. Yang ketiganya ya. Itu al-manqulu, yang ketiganya al-maktubu fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf. Mushaf itu kalau bahasa kitanya Quran, tolong ambilkan Quran. Hanya saja mushaf itu yang di dalamnya hanya kalam Allah, yang di dalamnya hanya Quran saja, tidak ada terjemahan. Kalau sudah ada terjemahan itu sebutnya tafsir. Itu berbeda hukumnya, menyentuh kitab tafsir meskipun itu terjemah, dan menyentuh yang di dalamnya hanya kalamullah, yang di dalamnya hanya Al-Quran. Itu hukumnya beda. Yang ketiganya al-maktubu fil masahif, yang tertulis di mushaf-mushaf. Yang keempatnya al-manqulu bit tawatur, yang dinukil atau yang diriwayatkan dari generasi secara mutawatir. Itu mungkin. Ya. Masya Allah, syukuran akhiran kepada Ustaz Lukman atas jawaban yang telah diberikan. Ya. Alhamdulillah sudah sampai di acara penghujung dan maaf, Masya Allah, afwan, masih bisa dilanjutkan dengan Bapak Priyo Hadina Gauro. Bisa berbicara Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masya Allah, bisa langsung bertanya kepada Ustaz Lukman Bapak. Terima kasih Ustadz Lukman atas waktunya. Mungkin pertanyaan saya belum sehebat bapak-bapak yang lain, tapi karena maaf ini saya harus jujur, saya baru mengkaji atau belajar membaca Al-Quran itu juga sudah tua ini. Bagaimana jika saya setelah ya ditahsin mungkin dari Ustadz, terus nantinya saya belajar sendiri sambil membetul-betulkan bacaan saya, apakah itu nanti bisa, maaf ini, bisa membuat dosa untuk saya atau bagaimana? Ini ya alhamdulillah saya belajar Al-Quran yang sudah tua ini Ustadz. Terima kasih, hanya seperti itu yang bisa saya tanyakan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang diajukan oleh Bapak itu pernah diajukan ke salah satu mufti atau mufti Damaskus ketika itu, atau ahli Quran ketika itu, Syekh Abdul Wahhab Dibs Wazid. Pertanyaan seperti itu. Orang takut membaca Quran itu salah karena orang tersebut baru belajar Al-Quran. Oleh karena itu nanti kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada dua kategori, kesalahan berat, kesalahan ringan. Dan yang dimaksud kesalahan di situ apakah itu termasuk pelanggaran syariat yang mana hukumnya haram, yang mana jika dilakukan dia berdosa. Nah, fatwa dari Al-Imam Abdul Wahhab Dibs Wazid yang dikuatkan oleh Dr. Samir An-Nas, orang yang membaca Al-Quran itu tidak perlu takut salah selama dia masih belajar. Jadi belajar Al-Quran sebisa mungkin dan jangan takut salah dalam membaca. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada orang yang ingin membaca Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan dosa. Enggak. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan apa yang pertama kali harus pelajari, oleh karena itu, definisi Al-Qari, orang yang dapat baca Quran itu, di madhab kita, di madhab Syafi'i,
dikatakan di dalam Hasyid Tarmasi dikatakan apa definisi qari, orang yang dapat membaca Quran itu? Mudah. Man yuhsinu qira'atal Fatihah. Orang yang dapat membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Jadi apa yang pertama kali harus dipelajari? Tajwid fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran, khususnya Fatihah, fardu ain. Jadi yang pertama kali harus dipelajari oleh Bapak itu cara membaca Al-Fatihah dengan baik. Bisa di guru-guru di kampus di mana, yang penting bisa mengajarkan Fatihah dengan baik. Jangan sampai huruf diganti dengan huruf yang lain, harokat diganti dengan harokat yang lain, itu kesalahannya sudah kesalahan fatal. Wallahu ta'ala alam. Jadi saran saya itu belajar Fatihah dan jangan takut membaca Al-Quran. Baca dan terus belajar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Ustadz. Ya, sedikit lagi. Alhamdulillah saya karena ada WA dari Al-Bahjah ada program ini, saya sangat terima kasih dengan program ini. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki bacaan-bacaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran katsiran kepada Bapak Priyo Hadi Nagoro. Syukur kasihan kepada Bapak Prahadi Nagoro. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz, izin bertanya. Kalau ada dalam keadaan haid membaca Quran di HP, apakah haram juga? Syukur kasihan asal jawaban. Itu pada Ustadz Lukman. Ya. Jawaban tersebut itu sudah ditanyakan juga ke Buya Yahya. Jadi bisa ditanya, bisa diklik di YouTube Buya Yahya membaca Quran ketika haid. Nah, intinya jika nanya di sini ingin mendapatkan jawaban ringkasnya, memang para ulama, nah di situ ada memegang handphone, yang mana itu bukan mushaf. Yang nampak di HP itu bukan mushaf. Jadi mushaf itu memiliki definisi tersendiri. Jadi yang di HP itu bukan mushaf. Hanya saja pantulan cahaya mungkin yang menunjukkan itu mushaf. Meskipun memiliki kemuliaan, tapi tidak memiliki hukum yang istimewa seperti mushaf. Jadi ini HP bukan mushaf. Memegangnya itu tanpa punya wudu tidak masalah. Itu memegangnya. Kemudian membaca. Jadi membaca ini berbeda dengan menyentuh. Mungkin aja orang yang haid itu membaca tanpa menyentuh. Nah, di sini para ulama mengatakan di mazhab kita haram, tidak boleh perempuan haid membaca Al-Quran. Hanya saja jika ada bacaan-bacaan yang lain seperti Al-Quran yang itu sudah diwiridkan, sudah dihizibkan, dia rutinitas membaca Al-Waqi'ah misalkan setiap sebelum tidur, Ar-Rahman, pagi hari, dan diniatkan itu wirid, tidak diniatkan Al-Quran, maka tidak mengapa seseorang membaca seperti itu. Kemudian bagi hafizah, orang yang penghafal Quran perempuan, dia takut akan hafalannya itu, dia hanya membacanya di dalam hati. Nah, karena yang disebut membaca itu sudah keluar dari mulut, ada suaranya, nah, itu orang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Begitu pula orang yang nifas, begitu pula orang yang junub. Itu hukum fikihnya. Mungkin ada khilaf di permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam. Jadi di mazhab kita tidak boleh orang yang haid membaca Al-Quran. Terima kasih. Masya Allah, syukran katsiran Ustaz atas jawabannya. Baik, syukran katsiran atas pelatihan dan partisipasi dari para hadirin semua. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pahala jariah dan kebaikan dari mempelajari ayat suci Al-Quran serta bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah sampai di acara penghujung, izin akan dibawakan doa oleh Ustaz Lukman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين آمين. وهب لنا ما وهبته لأوليائك المتقين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبل وشر ما بعدها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Syukron kasiran kepada Ustadz Lukman atas segala ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat kita dan berkah. Sebelumnya izin informasi kepada Bapak dan Ibu, kajian selanjutnya akan diadakan nantinya tanggal 9 Agustus di hari Rabu depan dengan tema yang sama, hanya saja metodenya berbeda, yaitu langsung membaca Quran nantinya dengan Ustadz yang nantinya akan mengisi. Dan juga untuk pertanyaan yang tadinya belum terjawab, nantinya akan dijawab di dalam grup, dan insya Allah ada Ustadz Lukman juga di dalam situ yang akan bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu nantinya. Dan juga insya Allah di akhir agenda ini akan ada kajian bersama Buya Yahya. Alhamdulillah, mohon doanya agar semuanya lancar dan Buya juga bisa hadir nantinya. Baik, cukup sekian dari Al-Fakir. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, dipermudah segala urusannya oleh Allah. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir beserta kru yang bekerja, mohon maaf sedalam-dalamnya bila ada kesalahan, dan semoga bisa bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Selamat beristirahat Ustadz Lukman. Belajar interaktif online bersama Asatid Al-Bahjah Barat. Buya Yahya. Kita sudah sampai. Pertama harus ada istilah pola kerja mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023. Izin keluar, Pak Ustadz. Belajar interaktif online bersama Asatid Al-Bahjah Barat di bawah naungan Bu. Sebentar, Ustaz. Al-Bahjah Barat.
Al-Bansyah Tangerang, Al-Bansyah Cianjur, Al-Bansyah Bogor, Al-Bansyah Cicalengka, Al-Bansyah Bandung, Al-Bansyah cabang luar wilayah barat, Al-Bansyah Kuningan, Al-Bansyah Batam, Al-Bansyah Jawa Timur, program berbagi infak center Al-Bansyah Barat, program berbagi ABC dan program wakaf Tuhan. Komen. Al-Bansyah Tangerang, Al-Bansyah Cianjur, Al-Bansyah Bogor, Al-Bansyah Cicalengka, Al-Bansyah Bandung, Al-Bansyah cabang luar wilayah barat, Al-Bansyah Kuningan, Al-Bansyah Batam, Al-Bansyah Jawa Timur, program berbagi infak center Al-Bansyah Barat, program berbagi ABC dan program wakaf Tuhan. Videonya di kita lagi apa? Video yang Tahu aja. Main oke, benar. Berarti minggu lagi, Mas.
Bang ini langsung. Sangat